bersih, diusahakan untuk membuang sampahnya terlebih dahulu. Untuk Mas Robi, tolong bajunya dirapikan dulu. Ini masih keluar-keluar. Sudah bersih, sudah rapi. Bisa kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu silakan. Berdoa selesai. Apabila belum tuntas, silahkan dituntaskan. Anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk? Ibu presensi dulu ya. Ada di luar? Mbak Vina? Ada. Mbak Titis? Mbak Yesus? Mas Robi? Mbak Andini? Mbak Nidra? Mbak Ika? Mbak Cynthia? Mas Jonathan? Mas Jonathan? Mas Jonathan nggak ada? Ada yang tahu kemana? Sakit? Oh iya. Sakit karena apa? Oh, kemarin masuk angin ya? Oh iya. Kita doakan semoga Mas Jonathan cepat sembuh dan kembali mengikuti pelajaran di sekolah ya. Baik anak-anak, kemarin Ibu sudah menerangkan mengenai salah satu kerajaan di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai salah satu kerajaan yang masih di Jawa juga, yaitu Kesultanan Banten. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, itu ada 3. Yang pertama, nanti diharapkan anak-anak dapat memahami berbagai perkembangan Kesultanan Banten mulai dari awal berdirinya hingga keruntuhannya. Untuk yang kedua, nanti diharapkan anak-anak dapat mendeskripsikan atau menjelaskan berbagai kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budayanya. Untuk yang terakhir, nanti diharapkan anak-anak dapat mendeskripsikan berbagai peninggalan kebudayaan yang ada pada saat itu, yaitu dari Kesultanan Banten. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap semua? Semangat semuanya? Ya. Langsung saja kita masuk pada bab pertama mengenai awal mula berdirinya Kesultanan Banten. Ibu akan cerita sedikit mengenai awal mula berdirinya Kesultanan Banten. Awalnya itu merupakan suatu kabupaten di bawah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak pada saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono, di mana pada saat itu terjadi suatu peperangan di bawah Kerajaan Demak ini, sehingga menyebabkan tewasnya atau wafatnya Sultan Trenggono. Dengan wafatnya Sultan Trenggono ini menyebabkan kondisi pemerintahan dan juga politik pada saat itu menjadi sangat kacau, sehingga kadipaten-kadipaten di bawah Kesultanan atau di bawah Kerajaan Demak ini ingin memisahkan diri. Salah satunya adalah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Hasanuddin. Nah, dengan usahanya akhirnya berdirilah suatu kerajaan yang disebut dengan Kesultanan Banten pada tahun 1568 dengan raja pertama yaitu Maulana Hasanuddin. Begitu. Menarik bukan? Untuk selanjutnya yaitu untuk lokasi. Untuk lokasinya sendiri, Kesultanan Banten ini terletak di wilayah Banten, tepatnya di ujung barat Pulau Jawa. Anak-anak kok tidak, letak dari Kesultanan Banten ini sangat strategis karena terletak di tepi pelayaran, sehingga pada saat itu dijadikan sebagai tempat transit bagi berbagai wilayah maupun dari negara-negara asing yang ingin datang ke wilayah Banten. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai raja-raja yang pernah memerintah pada Kesultanan Banten pada saat itu. Yang pertama adalah Maulana Hasanuddin. Untuk Maulana Hasanuddin ini, beliau memerintah dari tahun 1552 sampai 1570. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menguasai hampir seluruh wilayah yang ada di Sumatera dan sebagian yang ada di Kalimantan. Untuk wilayahnya itu seperti Aceh, Ternate, Goa, dan lain sebagainya.
Untuk raja yang kedua yaitu adalah Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini memerintah pada tahun 1570 hingga 1580 anak-anak. Untuk perannya pada saat itu ia berhasil meruntuhkan suatu kerajaan yaitu kerajaan Pajajaran. Akibatnya rakyat yang ada pada saat itu menjadi kacau dan mengungsi di dalam gunung. Nah, untuk raja yang ketiga yaitu ada Maulana Muhammad. Maulana Muhammad ini memerintah pada tahun 1580 sampai 1596. Sistem pemerintahannya ini dia dibantu oleh orang yang ada di pemerintahannya yaitu Mangkubumi Jayaningrat. Mangkubumi Jayaningrat ini membantu sistem pemerintahan sampai ia umur 16 tahun. Setelah umur 16 tahun, sistem pemerintahan tersebut dialihkan kembali ke Maulana Muhammad. Untuk raja keempat itu terdapat Pangeran Ratu. Pangeran Ratu itu berkuasa dari tahun 1596 sampai 1690 anak-anak. Nah, untuk perannya sendiri, dia juga sama seperti raja yang sebelumnya, yaitu ayahnya. Dia itu menjadi raja pada umur 5 bulan. Karena usianya masih sangat muda dan muda, pemerintahannya tersebut dibantu oleh salah satu orang yaitu namanya Mangkubumi Nanggala. Terakhir adalah Sultan Agung Kertajasa. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan yang sangat besar. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai masa kejayaan dari Kesultanan Banten. Nah, anak-anak bisa lihat di layar. Jadi seperti yang Ibu terangkan tadi bahwa masa kejayaan dari Kesultanan Banten itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Kertajasa. Untuk bidang politik, dia berhasil menjalin hubungan yang baik dengan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara pada saat itu. Selain itu, dia juga menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain selain wilayah yang ada di Nusantara. Contohnya saja, pada saat itu Kesultanan Banten mengirim perwakilannya untuk melakukan diplomasi ke Inggris. Dan bidang ekonomi, Kesultanan Banten ini berhasil menjadi tempat atau transit bagi para pelayar, khususnya di Selat Sunda tadi. Karena Selat Sunda ini memiliki wilayah sangat strategis anak-anak, pada saat itu menyebabkan perekonomian Kesultanan Banten ini menjadi sangat makmur. Ya, masih semangat kan? Ibu lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya anak-anak, yaitu mengenai peruntuhan dari Kesultanan Banten. Untuk faktor utama peruntuhan Kesultanan Banten itu disebabkan karena perang saudara. Nah, pada saat itu yang memerintahkan adalah Sultan Agung Kertajasa. Nah, karena Sultan Agung Kertajasa ini memerintah dan memiliki kejayaan yang sangat pesat di bawah pemerintahnya dia, akhirnya Belanda menghasut anaknya yaitu Sultan Haji untuk menyerang ayahnya sendiri yaitu Sultan Agung Kertajasa. Belanda menghasut Sultan Agung ini mengatakan bahwa untuk tahta selanjutnya itu akan diberikan ke saudaranya, bukan ke Haji Sultan Haji tersebut. Dan akhirnya terjadilah suatu peperangan antara Sultan Agung Kertajasa dan Sultan Haji. Dengan peperangan tersebut akhirnya dimenangkan Sultan Haji dengan bantuan Belanda. Baik, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai berbagai peninggalan Kesultanan Banten yang ada hingga saat ini. Ini Ibu ada contoh beberapa gambar. Yang pertama itu mengenai Masjid Agung Banten. Yang pertama, Masjid Agung Banten ini didirikan pada tahun 1562. Nah, masjid ini masih sangat kokoh hingga saat ini. Anak-anak bisa menemunya di wilayah Banten. Nah, untuk masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Untuk keindahannya dari masjid tersebut, seperti yang anak-anak lihat pada gambar, masjid ini memiliki suatu mercusuar seperti ini, yang di atasnya itu seperti pagoda. Nah, untuk keunikan yang lain, di samping kanan dan kirinya itu terdapat serambi dan juga makam. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada peninggalan dari Istana Kerajaan Kesusuan. Untuk peninggalan yang ketiga ini dulunya dijadikan sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemerintahan raja atau sultan yang memerintah pada saat itu anak-anak. Dan yang keempat itu ada benteng Sedrik. Nah, benteng ini dibangun untuk memperkokoh wilayah Kesultanan Banten pada saat itu. Untuk peninggalan yang terakhir, kita akan membahas mengenai Meriam
meriam rambut ini terdapat di benteng Skarbit. Kalau misalnya anak-anak memiliki itu ada di dalam benteng tersebut. Konon katanya meriam ini merupakan meriam yang memiliki tembakan yang sangat jauh dan juga ledakan yang sangat besar, sehingga meriam ini merupakan meriam yang pada saat itu digunakan untuk peperangan Kesultanan Banten. Begitu anak-anak untuk peninggalannya. Nah, itu tadi mengenai pembahasan Kesultanan Banten mulai dari awal berdirinya hingga peninggalannya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Yesus mau bertanya apa? Ya, ini ada pertanyaan bagus dari Mbak Yesus. Untuk wilayah Lampung, pertanyaannya bukan lagi ya. Untuk wilayah Lampung, kenapa menjadi sasaran utama Kesultanan Banten? Itu pertanyaannya. Sudah dijelaskan ya. Jadi di wilayah Lampung ini memiliki banyak tempat sehingga Kesultanan Banten memang berusaha untuk menguasai wilayah tersebut untuk memperkuat perekonomiannya. Sehingga pada saat kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa ini berhasil menguasai hampir seluruh wilayah yang ada di Sumatera. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi pelajaran pagi hari ini? Ada tidak? Sudah paham semuanya? Ya, Ibu harapkan paham ya? Ya, baik. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini mengenai Kesultanan Banten. Untuk selanjutnya, mungkin dari anak-anak ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu persilakan. Siapa? Mbak Titis? Ya, Ibu persilakan. Ya, benar sekali yang dibilang Mbak Titis tadi. Jadi untuk kesimpulan pada pagi hari ini bahwa Kesultanan Banten itu awalnya merupakan satu kadipaten di bawah Kerajaan Demak. Karena memisahkan diri, akhirnya terbentuklah atau berdirilah suatu kesultanan yaitu Kesultanan Banten pada tahun 1558 begitu. Untuk raja-rajanya itu sangat ada 5, dan untuk raja yang mengalami masa kejayaan itu adalah Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa kejayaannya ini Kesultanan Banten merupakan suatu wilayah yang sangat besar, sehingga dalam bidang politik maupun ekonomi menjadi sangat bagus. Untuk bidang ekonomi sendiri, Kesultanan Banten ini sangat mengandalkan dalam bidang pelayaran dan mengumpulkan begitu banyak keuntungan. Untuk keuntungan, untuk faktor utama seperti dijelaskan tadi disebabkan karena perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa dan juga anaknya yaitu Sultan Haji. Dan untuk peninggalannya itu mungkin beberapa ada Masjid Agung Demak, terus ada Banten Spending, terus Meriam Ciamuk dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kesimpulan mengenai Kesultanan Banten. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Titis. Terima kasih untuk Mbak Titis sudah memberikan kesimpulan pada pagi hari ini. Untuk kemudian anak-anak ada yang ingin memberikan hikmah pada pembelajaran kali ini mengenai Kesultanan Banten. Ibu silakan bisa angkat tangannya yang ingin memberikan hikmah. Ya, Mbak Cynthia, Mbak silakan. Benar sekali ya yang dikatakan Mbak Cynthia, bahwa hikmah yang kita ambil setelah kita mempelajari dari Kesultanan Banten ini, bahwa saat kita ingin mencapai satu kesuksesan atau kejayaan, kita tidak boleh menghalalkan segala cara, yaitu walaupun dengan membunuh ayahnya sendiri seperti yang dikatakan tadi ya. Kita harus usaha dan bekerja keras. Selain itu, kita juga harus menerapkan atau mengambil sifat-sifat yang baik dari tokoh-tokoh ataupun raja-raja yang memerintah seperti bijaksana, jujur, berwibawa, dan lain sebagainya. Untuk sifat-sifat yang jelek atau sekiranya kurang baik untuk ditiru, sebaiknya tidak usah begitu. Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Terima kasih Mbak Cynthia sudah memberikan hikmah pada pagi hari ini. Ya, itu tadi anak-anak. Ibu harapkan anak-anak dapat paham materi pada pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak diharapkan dapat mempelajari mengenai Kesultanan Cirebon ya. Nanti anak-anak bisa membaca pada buku paket halaman selanjutnya. Pembelajaran dimulai dengan berdoa. Alangkah baiknya kita tutup juga pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa itu persilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Cukup? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.